Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya. Ini masih melanjut konten yang bertema membangun pondasi spiritualitas. Dan ini pondasi yang ke-9, yaitu tidak ada kebebasan yang mutlak. Ya. Artinya, di dunia ini tidak ada kebebasan mutlak yang sebebas-bebasnya. Kita tidak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Di dunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak. Mari kita lihat gambar ini. Gambar ini mengilustrasikan bahwa ada orang yang kepingin bergerak bebas, tetapi ternyata banyak ya aturan-aturan, batasan, perundangan, ya peraturan, kemudian juga larangan begitu ya. Jadi semua yang kita lakukan ternyata ada aturannya, ada larangannya, ada batasnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya, coba sekarang untuk kita lebih jelas ya, kita cari kegiatan apa yang sama sekali tidak ada larangannya, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang melarang, dan boleh semaunya. Ya, apa kira-kira yang kita lakukan yang bebas sama sekali? Tidak ada orang yang marah, tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada aturannya, tidak ada undang-undangnya, dan lain sebagainya. Tentu pastinya ya tidak akan ketemu. Mari kita buktikan sekarang. Yang pertama, duduk. Ya, kita ini hanya duduk saja, itu tidak bebas. Coba kita duduk di tengah jalan, ya, yang ramai, lalu lintasnya pasti juga dilarang atau tidak boleh. Kemudian berjalan, ya, berjalan ini kita juga tidak bebas. Kita kalau berjalan di tempat yang dilarang berjalan, kemudian di penyeberangan kita jalan seenaknya juga tidak boleh. Jadi ada aturannya untuk berjalan itu. Kemudian untuk melihat kita ini juga tidak bebas. Kalau kita melihat umpamanya saja di mukanya orang wanita, kemudian kebetulan pakaiannya agak ya terbuka, kita melihat terus, ya orangnya pasti marah. Dan itu secara agama, itu melihat yang seperti itu kan namanya maksiat. Nah itu juga tidak boleh. Jadi duduk, berjalan, melihat itu tidak bebas. Kemudian kita mendengar, ya itu juga tidak bebas. Karena kalau mendengarkan sesuatu yang rahasia, ya itu tentu yang berbicara pasti marah kalau didengarkan. Padahal pembicaraan itu seharusnya tidak boleh didengarkan oleh orang luar. Nah, ini mendengar saja kita juga tidak bebas. Kemudian bernapas, ya seolah-olah bernapas itu bebas. Itu juga ada batasannya, ada larangannya juga. Coba kalau kita sebagai seorang lelaki kemudian bernapas setengah senti di sebelahnya pipinya wanita yang bukan muhrim kita, ya pasti tidak boleh. Bahkan kalau wanita itu sudah punya suami, pasti dia akan marah. Kita mungkin kena tempeleng atau apa, karena memang itu tidak boleh. Jadi bernapas setengah senti di pipinya, ya orang yang bukan muhrimnya pasti juga tidak boleh dilarang. Kemudian apalagi mencium, ya mencium ini juga banyak larangannya. Bahkan kalau kita mencium istrinya orang, mencium wanita dan lain sebagainya, kalau itu bukan istri atau muhrimnya, jelas tidak boleh. Ya, jadi tidak bebas. Kemudian berbicara. Nah, ini yang jadi masalah itu sering seperti ini. Jadi kita ini seolah-olah ada satu statement, ya kalau bicara itu bebas. Di mana? Mencium, bernapas, mendengar, melihat aja tidak bebas, apalagi berbicara. Ya, berbicara ini sangat-sangat tidak bebas karena bisa menusuk perasaan orang lain, bisa membahayakan ya orang lain. Bahkan kalau kita ini berbicara memfitnah, itu juga tidak boleh, dilarang. Bahkan oleh agama sangat-sangat dilarang. Itu berbicara. Jadi mohon untuk dipahami.
ya, berbicara itu tidak bebas, justru berbicara ini banyak aturan dan batasan-batasannya. Kemudian berpendapat, nah ini berpendapat ini ternyata juga tidak bebas. Kita tidak bisa berpendapat semaunya sendiri, ya. Katakan hanya sudah ada aturan, kemudian berpendapat yang menyimpang dari aturan, ya pasti tidak boleh. Atau berpendapat yang bisa menyakitkan atau mungkin melanggar tata tertib, ya itu tidak boleh. Ya, jadi berbicara atau berpendapat itu justru aturannya sangat banyak, ya tidak bebas sama sekali. Karena berbicara berpendapat ini bisa membuat kegaduhan, kekisruan kalau kita bicaranya tidak mengikuti aturan, bahkan menyimpang dari batasan-batasan gitu. Kemudian ya ini saya kasih contoh, bahkan sholat itu tidak bebas, ya banyak aturannya, puasa banyak aturannya, sedekah juga tidak bebas, ya kalau kita sedekah dengan menyakiti orang yang kita sedekahi juga tidak betul. Terus kemudian baca syahadat aja juga tidak bebas. Kalau kita di kamar mandi terus kemudian baca syahadat hanya untuk main-main, ya itu tidak boleh. Jadi semua yang kita lakukan, ya di dunia ini tidak ada yang bebas mutlak. Ini yang perlu disadari oleh kita sekalian, ya terutama yang orang-orang yang sering mengatakan bahwa kita ini bebas berbicara dan bebas berpendapat. Ya, bagaimana dengan statement ini? Bahwa di zaman reformasi ini kita bebas bicara dan bebas berpendapat. Ya, kalau ini betul adanya bahwa bicara dan berpendapat itu bebas, maka semua tatanan ini akan rusak gitu. Nah, sekarang ini bisa kita lihat karena di medsos, ya seolah-olah bicara itu bebas, berpendapat bebas, itu luar biasa. Sampai orang itu bisa mengata-ngatai, ya memfitnah, ya bahwa mencaci maki pimpinan, ya walaupun pimpinan itu belum tentu salah, tetapi ya karena pendapatnya itu dianggap bebas dan kita boleh bicara, maka kita bisa mengata-ngatai dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kita ini diberi kebebasan dalam berpendapat, ya atau berbicara, itu maka semua tatanan ini akan rusak, ya karena orang itu punya ya pendapat atau mau bicara semaunya begitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa pondasi spiritualitas yang ke-9 ini mengatakan bahwa semua yang kita lakukan, kita kerjakan itu tidak bebas, ada aturan-aturannya. Nah, hidup ini, ya hidup ini atau hidup itu penuh dengan aturan-aturan. Ya, coba saya tunjukkan aturannya itu banyak. Ya, ada yang pertama itu jelas ada aturan agama. Ya, kemudian yang kedua aturan pemerintah atau undang-undang. Yang ketiga ada aturan adat atau istiadat yang di masyarakat gitu. Kemudian ada kalau di perusahaan ada aturan perusahaan, ya. Kemudian ada aturan budaya atau tata krama, ya. Itu sesuai dengan budaya kedaerahan masing-masing memiliki aturan budaya atau tata krama sendiri-sendiri. Kemudian ada aturan yang tidak tertulis, ya, tetapi itu merupakan satu kebiasaan. Nah, itu juga merupakan keterbatasan atau aturan gitu. Kemudian aturan di keluarga, ya. Jadi masing-masing keluarga mungkin mempunyai aturan-aturan di dalam berhubungan antar keluarga. Jadi ada aturan keluarga juga. Nah, dengan memahami prinsip ini, maksudnya bahwa kegiatan kita atau yang kita kerjakan itu tidak ada yang bebas mutlak, ya. Ini akan yang pertama kita ini bisa bersikap atau berperilaku hati-hati karena semuanya ada aturan dan tatanannya, ya, tidak bebas. Kemudian yang kedua kita tidak asal bicara, ya, karena mohon maaf bicara ini bisa membuat kegaduhan, ya, bisa menjadikan pertengkaran, fitnah dan lain sebagainya yang efeknya luar biasa ini.
Kemudian kita tidak berpendapat semaunya, ya, karena masing-masing orang itu mesti punya pendapat sendiri-sendiri, ya. Tetapi bahwa pendapat yang mungkin berlawanan itu perlu dipertimbangkan, apakah pendapat itu memang secara aturan, ya, secara perundang-undangan memang dibolehkan, ya. Kalau itu ternyata tidak, ya seharusnya kita tidak berpendapat yang berlawanan gitu, sehingga tidak menimbulkan kekisruan atau kegaduhan. Kemudian menghargai, ya, aturan, baik itu aturan agama dan aturan yang ada di masyarakat, ya. Kita tahu bahwa tadi ada banyak aturan gitu, sehingga kita memang dalam bersikap dan perilaku hati-hati, ya, menghargai aturan-aturan yang ada, terutama aturan yang ada di agama. Ini sampai kecilnya pun diatur kalau di dalam agama itu. Kemudian akhirnya kita akan ada kecenderungan berperilaku yang bernilai ibadah, karena kita memang hati-hati, ya. Semua yang kita lihat, kita dengar, ya, itu bernilai ibadah. Kemudian kalau kita bicara yang bermanfaat, kalau kita berpendapat juga berpendapat yang bermanfaat, dan itu sesuatu yang dibenarkan baik menurut undang-undang, menurut aturan agama maupun oleh aturan-aturan yang lain. Sahabatku, ini yang bisa kita sampaikan pada konten kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang bebas mutlak di dunia ini. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.